Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. 2 pekan lalu, ketika sumber waras diangkat di ILC, itu pun karena gubernur diperiksa oleh KPK. Jadi beritanya sangat hangat ketika itu. Tapi rupanya ditafsirkan bahwa itu memang sengaja disetting untuk menghantam Ahok. Sehingga semua medsos yang pro Ahok sampai detik ini masih menyerang bertubi-tubi. Apalagi saya menulis di satu grup WhatsApp bahwa saya tidak anti Ahok, tapi saya itu terusik ketika orang-orang miskin digusuri. Termasuk yang di luar Batang pada waktu itu. Saya membayangkan ada orang di situ yang turun-temurun sudah hidup di situ. Udah 4 generasi, kakeknya pun lahir di situ. Dan kemudian dicabut dari akarnya itu. Mereka kehilangan tidak hanya tempat berteduh, tapi juga mata pencarian, mungkin jual rokok, jual gado-gado, atau jual nasi di daerah itu. Dan kemudian ditempatkan di rumah susun, yang 3 bulan ini memang gratis, tapi setelah itu harus mencicil. Dan mata pencariannya kemana, saya nggak bisa membayangkan. Apalagi masa depan anak-anak yang masih sekolah atau yang masih bayi. Saya bilang saya terusik. Kenapa? Karena saya pernah mengalami hidup yang juga sangat miskin. Jadi saya nggak membayangkan ketika sangat miskin itu tempat berteduh pun harus dibongkar. Tapi itu rupanya mengusik kelompok yang pro sama Ahok, menganggap saya menyerang dan mempertanyakan kenapa Anda tidak pernah menayangkan atau mengangkat kasus Lapindo. Dan apa tanggapan Anda kalau Anda memang kasihan sama orang miskin? Saya nggak kebayang bahwa Lapindo sama dengan pembongkaran kampung luar Batang atau penggusuran luar Batang. Namun yang saya bisa jawab bahwa tidak ada yang menyuruh saya, juga bukan kelompok Bakri yang menyuruh. Semua acara ALC ini lahir dari pikiran saya. Dan semua yang saya katakan adalah tanggung jawab saya pribadi. Dan tentang Lapindo, saya katakan bukan tidak pernah saya angkat. Ketika rame, Lapindo pun diangkat. Tidak hanya Lapindo, bahkan isu Abu Rizal Bakri ketemu dengan Gayus di Bali, saya angkat di ILC ini. Dibilang grup Bakri mengemplang pajak, juga saya angkat. Dan sebagai buktinya, untuk yang mempertanyakan, yang tidak menonton Lapindo, dan untuk yang pura-pura tidak tahu bahwa Lapindo pernah ditayangkan, saya tayangkan balik sekelumit tayangan Lapindo. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini ada spesial edisi dari Indonesia Lawyers Club, yaitu Presiden menagih utang Lapindo. Tadi Presiden itu mengingatkan Lapindo itu masih punya sisa utang 800 miliar. Ya. Mbok diselesaikan, kasihan rakyat di sana. Iya, setuju. Kan kemarin itu kritiknya kok PKS dan Demokrat toh ini ke Golkar kalau yang sekarang.
Apa tanggapannya itu yang saya maksud? Jangan terlalu dalam. Beda. Bedanya gimana? Beda. Lapindo ya Lapindo, nggak ada urusan Golkar di sini. Oh, nggak ada. Nggak Itu ada. bukan urusan Golkar. Jangan Bapak adu-adu kita dengan Golkar, saudara itu. Oh, Inilah pagarnya ada-ada aja nih. Lapindo bukan Golkar. Sip. Lapindo perusahaan. Golkar partai. Sip. Golkar adalah sahabat kami, saudara kami. Jangan adu kami dengan Golkar. Jadi ALC adil maksudnya. ALC adil. Pak Karni adil. Sip. Karena hukum itu harus adil. Sip. Jadi ILC ini adil. Jadi dari sisi hukum Pak Karni, kita melihat bahwa ada suatu teori hukum yang namanya teori professional malpractice, malpraktek di bidang hukum. Jadi kalau terjadi suatu malpraktek profesional, karena itu insinyur itu juga profesional, maka ada suatu kewajiban di mana orang bertindak di bawah standar, sehingga menimbulkan damage, kerugian, dan ada hubungan antara bertindak di bawah standar itu dengan damage itu yang disebut causation, hubungan sebab akibat. Dari seluruh proses hukum, apakah itu proses hukum perdata, pidana, administrasi, dan sebagainya, terbukti bahwa tidak ada sesuatu yang di bawah standar. Semua putusan sampai Mahkamah Agung menyatakan bahwa itu suatu national disaster atau bencana alam, natural disaster. Kalau dari segi harga 1 juta per meter tadi wajar atau tidak wajar? Itu kalau yang terjadi saat itu Ya. di di desa kami itu lebih, Pak. Lebih dari wajar. Ya, betul. NJOP berapa waktu itu? NJOP sekitar 60 sampai 150 NJOP Per meter? per meter. Diganti? 1 juta per meter. Saya korban lumpur yang ikut dalam peta areal terdampak Perpres 14 2007 yang sampai sekarang belum mendapatkan ganti rugi sama sekali. Itu permasalahannya karena tanah saya itu statusnya darat. Saya bertahun-tahun bayarnya pajak-pajaknya pajak darat. Itu Minara maunya bayar tanah saya itu tanah sawah. Saya tidak pernah memungkiri bahwa status dari tanah tersebut tanah darat. Tetapi pembayaran yang dilakukan berdasarkan Perpres 14 2007 adalah berdasarkan fungsi tanah tersebut. Dan fungsi tanah yang kami temukan dan kami mempunyai data-data satelit dan langsung di dalam fotonya itu adalah data yang mempergunakan sawah. Pada waktu kami ditugaskan oleh keluarga Bakri tahun 2007 untuk menangani masalah di Sidoarjo, dia hanya membawa pesan 2 pesan. Beliau hanya mengatakan, kamu bayar kepada semua warga yang punya hak berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam Perpres 14 2007. Sebab itu adalah amanah yang kita harus jalankan sebagai warga negara yang patuh kepada pemerintahnya. Tapi yang kedua, kamu harus lindungi kami keluarga dari umpamanya orang-orang yang ingin memanfaatkan dari apa yang tidak ini. Kami hanya pegang itu saja. Dan inilah amanah yang kita jalankan. Bagi yang ingin melihat lengkap, itu ada YouTube dan www sekian-sekiannya. Saya berharap dengan saya tunjukkan kembali bahwa Lapindo pernah kita angkat di ALC, tidak ada lagi pertanyaan. Tapi saya tidak yakin, termasuk yang menonton malam ini pun besok juga akan menagih tayangan Lapindo lagi. Silakan, saya akan tampung. Sekarang saya mau ke Bung Riko Panderot dulu. Kita kembali ke kasus BLBI. Beliau ini adalah pengacaranya Samadikun. Zaman itu pakai bendera Oce Kaligis. Mungkin Anda bisa menanggapi apa pertanyaan saya tadi kepada Jasa Agung Muda. Ya, jadi sekilas mengenai perkara ini, perkara Pak Samadikun ini sebenarnya pada tahun 2001 masuk di Pengadilan Negeri dan putusannya sendiri tahun 2002. Tahun 2003 karena putusan di Pengadilan Negeri itu putusan bebas sehingga jaksa langsung melakukan kasasi. Ketika melakukan kasasi, putusan kasasinya keluar tahun 2003. Nah, di tahun 2003 itu yang terbukti di dalam putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa dalam hal ini Pak Samadikun bersalah karena fakta yang ada di situ adalah mengenai
memberikan persetujuan promissory note kepada PLN. Nah, persetujuan promissory note tersebut itu terjadi pada tahun 1996. Tanggal 20 Agustus. Pemberian persetujuan itulah yang membuat bahwa Pak Samadikun bersalah. Nah, line of defense kita pada waktu pembelaan kita adalah Pak Samadikun pada saat itu adalah komisaris. Komisaris yang hanya menyetujui pemberian persetujuan pada saat itu untuk promissory note ini. Sedangkan mengenai permasalahan BLBI ini terjadi tahun 1997. Nah, pada saat krisis tersebut berjalan, ada pencairan dari promissory note yang disetujui oleh Pak Samadikun di tahun 1996. Karena disetujui pada tahun 1996, Pak Samadikun dinyatakan bersalah. Nah, itulah yang menjadi sebenarnya keberatan pada saat itu karena Pak Samadikun ini hanyalah seorang komisaris bertindak pengawas. Dia memberikan persetujuan tahun 96. Tahun 97 ada direksi yang melaksanakan pencairan promissory note ini, promissory note PLN. Di tahun 98, tahun 97 berjalan krisis. Krisis ini kan sebenarnya bukan kesalahan bank, ini kesalahan semua ya karena berjalan dan sebagainya. Pemerintah juga pada saat itu mencoba metode-metode untuk menyelesaikan ini, penutupan bank dan sebagainya. Pertama tidak mau mengcover dulu tapi akhirnya mengcover sehingga nasabah pada saat itu bingung menarik uang dan sebagainya, bleeding lah terus perekonomian gitu yang saya mengerti. Kemudian tahun 98, 18 Desember, sebelum ini sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak owner bank dalam hal ini, pihak Pak Samadikun, owner bank modern. Dilakukanlah MR-NIA, Master of Refinancing Note Agreement. Nah, di situ disepakati Pak Samadikun akan menyerahkan aset-aset yang dia miliki untuk mengcover BLBI yang telah terpakai. Di situ diperjanjikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan hukum. Jadi pemerintah dalam hal ini mewakili negara menyatakan tidak akan melakukan tindakan hukum. Di satu pihak tahun 2001 pihak Jaksa Agung dalam hal ini yang pasti mewakili negara juga melakukan tindakan hukum. Nah, mungkin disinilah mulai kekecewaan dari pihak terdakwa. Karena di satu pihak dijanjikan tidak akan tindakan hukum, menyerahkan semua, setelah diserahkan adakan tindakan hukum. Kalau tidak ya sebenarnya dari awal silakan melakukan tindakan hukum. Tidak dengan itu nature yang tidak benar melakukan janji dan kemudian tidak melaksanakan. Masuklah pada dakwaan. Dakwaan di PN diputus bebas, tidak terbukti. Jaksa PK. Setelah jaksa kasasi. Jaksa kasasi, putusan kasasi. Di putusan itu juga mungkin mengecewakan Pak Samadikun sehingga di satu pihak putusannya adalah hukuman badan 4 tahun. Hukuman membayar uang pengganti 160 sekian miliar, hampir 170 miliar. Denda. Dan MR-NIA juga dia sudah serahkan. Jadi menurut sudah berapa hukuman yang diterapkan pada Samadikun. Pak Samadikun merasa tidak terima. Kabar terakhir yang kita dengar, Pak Samadikun sudah tidak ada tapi sudah keburu memberikan kuasa untuk melakukan peninjauan kembali. Yang saya ingat bahwa peninjauan kembali itu tidak diterima dengan alasan karena Pak Samadikun sudah lari. Itu yang terjadi. Dan tadi cerita promissory note sebelum 97 ya, 96. Itu dibayar tahun 98. Dibayar tahun 97. Nah, pada saat dibayar itu perusahaan apa? Ke perusahaan apa? PLN. Nah, pada saat itu harusnya kan sudah ada pihak Bank Indonesia yang menempatkan staf mereka untuk mengawasi karena pada tahun 97 itu sudah ada uang dari BLBI yang masuk sehingga pihak BI menempatkan orangnya. Dan dalam bentuk pengawasan ya itu disetujui untuk dilakukan. Yang dipermasalahkan adalah persetujuan Pak Samadikun tahun 96. Waktu itu kan nature-nya dia tidak pernah tahu akan ada BLBI. Uang itu akan menggunakan BLBI waktu disetujui kan dia tidak pernah tahu bahwa akan terjadi krisis tahun 97. Tapi 97 itu Pak Samadikun
Masih komisaris. Masih komisaris. Direksi lah yang melaksanakan pencairan, bukan lagi komisaris. Kalau argumen Anda soal itu kan kebenaran formal. Kalau kebenaran material kita cari, hampir semua komisaris, dia loh yang mutusin. Nah, kebenaran material dalam hal ini kan harus dibuktikan di dalam peradilan. Nah, kalau seandainya umpamanya itu kan asumsi bahwa dialah yang itu. Tapi kemudian kita bawa, kalau kita sepakat kita bawa ke peradilan. Di peradilan apalah yang terbukti. Seperti yang terbukti di situ adalah seperti apa yang terbukti bahwa direksi menyerahkan, kecuali mungkin bisa dibuktikan ada kickback dari PLN dan sebagainya. Tapi itu kan bukan subjek yang dibahas di dalam peradilan. Pada saat itu adalah persetujuan itulah yang dikatakan salah. Jadi Pak Samadikun lari menurut Anda karena merasa dibohongi. Ya, merasa kecewa dengan perjalanan oleh kejaksaan hukum dan sebagainya ini. Gitu. Pak Amin Shah mungkin ada jawaban. Dia bilang udah dia kembaliin, tiba-tiba ada tindakan hukum. Padahal ketika dia mau kembaliin, asetnya mau diserahin. Sebenarnya sudah diserahkan, aset-aset sudah diserahkan. Nah, dalam proses itu kan kalau diajukan dakwaan dalam mengenai tindak pidana korupsi, kan harus dihitung kerugian negara. Pertanyaan sekarang kerugian negara berapa? Sehingga ditekankan di sini tiba-tiba muncul 160. Nah, ini kan sementara berjalan, jadi kerugian negara belum fix berapa. Sementara berjalan proses MR NIA tersebut, sudah ada proses hukum lainnya, proses hukum pidana. Nah, itulah kita juga nggak mengerti bagaimana cara menghitung kerugian negara sesuai dengan unsur dalam pasar dalam undang-undang korupsi tersebut. Ya, silakan. Pak Armin, silakan. Ada tanggapan? Saya hanya meluruskan saja. Kalau kasusnya rasanya tidak perlu lagi kita bahas di sini. Iya, memang. Kecuali mau Bapak bikin simulasi, bikin film. Enggak, boleh. Aja bawa kita panggil jaksa yang dulu kan. Bukan, kita debat dulu seperti apa. Karena ini perkara sudah putus Mahkamah Agung. Bukan, seolah-olah pemerintah waktu itu membohongin maksudnya. Itu aja yang perlu. Iya enggak, maksud saya mubazir gitu. Kita bahas seperti ini. Kecuali ada hal yang sifatnya memang substansi pemahaman case atau penerapan itu mungkin. Ini saya rasa enggak usah Pak Presiden. Saya setuju. Ya, terima kasih. Karena kalau itu yang kita mau bahas. Kecuali mau PK silakan. Kita sampai pagi nggak selesai Pak. Atau mau PK silakan. Kan ada peluang PK. Dia udah PK Pak. Ya enggak kalau mau PK lagi kan. Ya nggak lucu juga Pak. Iya silakan. Saya orang sependapat PK aja satu sekali. Iya. Jadi mekanisme gitu Pak Presiden. Baik. Terima kasih. Sekarang ini Jenderal pulang kampung. Udah lama nggak kayak ALC. Karena lama meninggalkan Mabes Polri. Ditugaskan jadi Kapolda Banten. Sekarang balik kembali ke Kadip Humas Mabes Polri. Dan saya kira selamat Jenderal Boy Rafli. Mudah-mudahan minggu ini juga bintang 2-nya segera turun. Pak Boy Rafli ini juga pada saat yang sama polisi juga membawa pulang ya Hartawan Alwi dari Wataboga yang dianggap dapat kucuran dari Senturi dan merugikan negara dan lari ke Singapura. Ini gimana ceritanya bisa balik? Karena setahu saya Singapura ini dari zaman dulu pembunuh aja nggak mau dia kembaliin. Silakan Pak. Terima kasih Pak Karni. Selamat malam pemirsa TV One di seluruh Indonesia dan selamat malam para hadirin sekalian. Ini baru hari pertama, jadi ini pembukaan Pak Boy tampil di ALC. Ya, jadi berhasil dikembalikannya ke Indonesia, Saudara Hartawan Alwi terpidana kasus tindak pidana pencucian uang dengan perkara pokok adalah penipuan penggelapan terhadap nasabah Bank Senturi, di mana yang bersangkutan telah mendapatkan vonis sidang pengadilan negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juli 2015 dengan hukuman 14 tahun penjara.
Pada kesempatan ini kami ingin share sedikit bagaimana upaya yang kita lakukan agar atau akhirnya yang bersangkutan bisa kembali. Kita punya kerjasama Pak Kardi dengan komunitas internasional, antara lain yang pertama berkaitan dengan organisasi ICPO, International Crime Police Organization, di mana kita telah menjadi anggota sejak tahun 52 pada saat sidang umum pertama di Helsinki. Kemudian kita juga punya kerjasama berkaitan dengan mutual legal assistance dengan Singapura. Ekstradisi kita belum, masih harus diratifikasi di DPR. Kemudian kita punya kerjasama sebagai anggota ASEAN-APOL dalam konteks kerjasama polisi negara ASEAN. Kita punya kerjasama antara pejabat kita dengan pejabat pemegang otoritas di Singapura. Jadi untuk dapat mengembalikan, walaupun dasar kerjasama itu ada, tentu tidak serta-merta kita bisa peroleh kemudahan-kemudahan itu, akan tetapi melalui upaya yang proaktif. Terutama menurut pengalaman yang kita rasakan adalah semangat untuk menjalin komunikasi dengan pejabat pemegang otoritas di Singapura. Sehingga pada akhirnya mereka dapat memahami dan dapat mendukung kita untuk mengembalikan yang bersangkutan. Sebagai informasi, yang bersangkutan Hartawan Alwi sudah bertinggal di Singapura itu sejak tahun 2008. Paspor Indonesianya habis pada tahun 2012, tetapi yang bersangkutan adalah pemegang residen, permanen residen di Singapura. Namun demikian atas dasar lobi upaya diplomasi yang juga didukung dari jajaran Kementerian Luar Negeri, kita bisa meyakinkan pemegang otoritas di sana, sehingga pada saat upaya perpanjangan permanen residen itu tidak dikabulkan oleh pemerintah Singapura, dan bahkan yang bersangkutan berusaha appeal tetapi kalah. Dalam kondisi seperti itu, komunikasi terus kita intensifkan, sampai pada akhirnya kita dapat meyakinkan mereka bahwa yang bersangkutan adalah seorang terpidana yang harus dieksekusi, melaksanakan putusan sidang pengadilan. Dan akhirnya pada tanggal 21 April itu kita diinformasikan, sebelum tanggal 21 itu petugas kita sudah kurang lebih 3-4 hari itu sudah berada di Singapura terlebih dahulu. Kemudian intens melakukan komunikasi sampai akhirnya dipikirkan bagaimana langkah pemulangan ini. Di satu sisi dia sudah tidak ada permanen residen, artinya dari sisi status kewarganegaraan tentu adalah ilegal, dan tentunya kondisi kekosongan inilah pada akhirnya kita bisa mendapatkan dukungan dari pemegang otoritas di sana. Yang bersangkutan dikembalikan ke Indonesia dengan langkah deportasi. Langkah deportasi ini tentu didukung dengan jajaran imigrasi, karena imigrasi kita dengan imigrasi Singapura juga punya kerjasama yang baik, sehingga pada saat waktu yang bersamaan, petugas Bareskrim yang telah berada di sana, itu diatur sedemikian rupa, datang bersama-sama ke bandara, kemudian dilaksanakanlah proses deportasi itu. Sehingga yang bersangkutan berhasil kita dimasukkan oleh pemegang otoritas untuk dikembalikan ke Indonesia, masuk dalam pesawat di waktu yang bersamaan. Petugas Bareskrim sudah berada bersama-sama di dalam pesawat. Sehingga ketika mendarat di wilayah yurisdiksi aparat penegak hukum kita, maka langkah-langkah penangkapan yang bersangkutan itu berhasil dilaksanakan dan dibawa ke kantor Mabes Polri. Jadi ini adalah gambaran awal. Jadi yang hendak kami katakan adalah tingkat kesulitan dalam memulangkan buronan itu berbeda-beda. Jadi bukan berarti hal yang dialami saudara Hartawan Alwi ini bisa diberlakukan dengan yang lain, karena handicapnya berbeda-beda. Di satu sisi kita melihat para buronan ini berada di negara-negara yang tentunya bukan saja di Singapura, kemungkinan berada di negara lain. Ini berkaitan dengan status kerjasama kita dengan mereka seperti apa. Dan para buronan ini kalau kita lihat tentunya
mereka pada umumnya telah mempersiapkan segala sesuatu, termasuk kemungkinannya sumber daya keuangan ketika mereka berada di wilayah buron itu, sehingga mereka juga dapat dimungkinkan tidak mudah untuk dideteksi. Walaupun DPO Interpol atau Red Notice itu telah disebarluaskan, belum tentu serta-merta pemegang otoritas di negara masing-masing itu dengan mudah mendeteksi keberadaan yang bersangkutan. Bisa jadi yang bersangkutan sudah masuk dengan identitas lain, sehingga langkah-langkah proaktif lah di samping kita sendiri mencari tahu di mana buronan itu berada, itu mungkin akan lebih efektif. Jadi dengan mengetahui keberadaan itu, kita langsung berkoordinasi, kemudian partisipasi para penegak hukum yang di sanalah yang kita upayakan. Demikian gambarannya kira. Baik, ya yang perlu saya clearkan ke publik, sering sekali kalau ada buronan yang pulang, pengumumannya kita berhasil menangkap buronan di negara mana. Dan setahu saya itu satu hal yang tidak mungkin terjadi. Karena negara-negara itu juga berdaulat. Tidak mungkin polisi kita datang nangkap orang di Singapura. Yang ada polisi kita digantung di Singapura. Kalau itu terjadi. Bahkan Ong Li pun yang waktu itu diburu oleh polisi kita ke Singapura membunuh Nyo Beng Seng, pembunuhan. Udah berhadapan dengan polisi kita. Dia bisa bilang kalau saya ditangkap, polisi di belakang saya akan tangkap kamu. Ya begitu susahnya. Dan ekstradisi, saya pernah ya semacam diskusi tapi jadinya berdebat dengan Perdana Menteri Singapura yang sekarang Bijili, ketika dia masih menteri biasa, bapaknya yang waktu itu. Dia sama sekali tidak kasih peluang untuk membuat perjanjian ekstradisi. Dan dia akan malah bilang bahwa itu terserah pengadilan kami, apa orang itu boleh dipulangkan atau tidak boleh dipulangkan. Silakan aja proses, walaupun warga negara kita. Dan sampai sekarang buktinya beberapa buronan korupsi yang ada di sana kan tidak bisa kita kembalikan. Makanya agak luar biasa kok ini bisa dikembalikan. Jadi tegasnya yang membawa hartawan ke pesawat itu adalah otoritas Singapura sendiri, Benar, benar. dan menyerahkan di Garuda, pesawat Garuda. Benar. Jadi kalau pesawat Garuda berarti di dalam pesawat Garuda pun sudah yurisdiksi Republik Indonesia. Ya ini perlu untuk masyarakat memahami bahwa tidak segampang itu untuk mengambil orang di luar negeri. Apalagi kalau dia bukan lagi warga negara Republik Indonesia. Itu iya, Pak Karni. akan lebih sulit lagi. Jadi saya tambahkan Pak Karni, jadi pendeteksian para buronan ini Pak Karni, jadi bisa saja melalui jalur Interpol, yang dimana tentu kita menggunakan dukungan dari pemegang otoritas, tetapi Interpol ini tentunya juga banyak, di samping Interpol adalah para penegak hukum yang juga kami yakin memiliki jaringan kerjasama internasional, termasuk Kejaksaan Agung atau mungkin KPK. Jadi ini bisa disinergikan Pak Karni, atau bahkan dari Badan Intelijen Negara. Kemungkinan informasi itu masuk terlebih dahulu melalui organisasi-organisasi yang memiliki jaringan internasional. Ini bisa kita sinergikan, sedangkan teknik pemulangan maka tentu akan kita lihat apakah ini sudah masuk dalam perjanjian ekstradisi atau nanti dilaksanakan dengan upaya deportasi. Baik, Jenderal. Jadi perjanjian ekstradisi itu udah ditandatangani, dan itu kemajuan luar biasa saya kira secara hukum internasional, tapi belum diratifikasi oleh DPR sehingga belum bisa diberlakukan. Nanti kita akan tanya DPR, ada Komisi 1 di sini, Komisi 3, kenapa dia belum ratifikasi juga. Kita rehat dulu sejenak.